Ya, jadi perang pemikiran ini dahsyat sekali, Pak. Ya, udah memakan korban banyak sekali ini. Tapi nggak terasa korbannya itu, Pak. Beda dengan perang fisik, beda dengan perang militer. Ya, kalau perang militer yang hancur kan paling bangunan-bangunan fisik, ya, fasilitas umum dan seterusnya. Yang kemungkinan sekitar beberapa tahun sudah bisa itu diperbaiki. Ya, tapi kalau yang rusak itu iman, yang rusak itu pemikiran, ini butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya. Ya, dari generasi ke generasi bahkan. Ya. Dan ini memang satu hal yang oleh baginda Nabi dikatakan sebagai sesuatu yang pasti terjadi. Ya, jadi dalam setiap 100 tahun, dalam setiap satu abad, ya, memang ada kecenderungan bahwa umat Islam itu akan mengalami distorsi, ya, pergeseran pemahaman tentang agama ini. Ya, jadi belajar agama, mempelajari Islam itu memang harus diawali dengan membahas, ya, mendalami persoalan-persoalan akidah, persoalan keimanan, karena ini adalah fondasi. Ya, yang namanya fondasi, kalau fondasinya nggak kuat, maka bangunannya bisa runtuh, bangunannya menjadi rapuh, bangunannya lemah dan mudah untuk dirobohkan. Ya. Maka kita bisa melihat, kalau hari ini ada orang-orang yang katakanlah mengaku Islam, tapi masih percaya kepada dukun, mengaku Islam masih percaya kepada pawang hujan, ya, mengaku Islam tapi masih percaya kepada paranormal, ya, ini karena imannya nggak benar, imannya nggak sesuai dengan sebagaimana yang seharusnya, ya. Atau ada orang-orang yang mengaku Islam tapi masih gemar melakukan kemaksiatan, ya, mereka masih tidak peduli dengan mana yang halal, mana yang haram, ya, semuanya ditabrak, ya. Jadi ini adalah orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang bisa jadi dia termasuk dalam kategori menzalimi dirinya sendiri, ya. Bahkan ada orang-orang yang mengaku Islam, di dunia dia mungkin merasa Islam, ya, dengan KTP Islam, bahkan bisa jadi nanti kalau meninggalnya dia disolatkan di masjid dan seterusnya, belum tentu dihukumi sebagai muslim, Pak, di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena imannya cacat, imannya tidak sesuai, ya, dengan apa yang menjadi seharusnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Jadi sekali lagi bahwa persoalan keimanan itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Maka kalau di dalam ayat Quran yang di sini sering saya sampaikan bahwa syarat masuk surga itu kan sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama adalah iman yang benar, ya, alladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Ya, beramal soleh itu setiap amal perbuatannya disertai dengan ketundukan kepada syariat, ya. Jadi, nah, keimanan yang benar inilah yang menjadi kunci. Dan hari ini banyak orang itu kadang, ya, imannya cacat tapi tidak merasa, karena iman itu kan adanya di dalam hati, Pak, dalam keyakinan, ya, sehingga tidak terasa bahwa keimanan seseorang sebenarnya cacat. Nah, kalau iman itu sudah cacat, ya, bagaimana kemudian dia bisa diakui sebagai muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi keimanan yang tidak benar, keimanan yang lemah, ya,
itu bisa jadi dia akan mempercayai ya hal-hal yang hari ini menjadi pandangan hidup yang sebenarnya bukan pandangan hidup dari Islam. Ya, mungkin bapak-bapak sering mendengar kata-kata sekulerisme, liberalisme, pluralisme, dan banyak isme-isme yang lain. Itu berbahaya, Pak. Karena isme itu maknanya adalah pemahaman. Ya, kalau belakangnya ada isme itu bahaya. Karena itu artinya pemahaman. Ya, sekulerisme misalnya itu faham yang disebutkan oleh para ulama dalam bahasa Arabnya, definisinya adalah fasludin anil hayah wa fasludin anid daulah. Ya, memisahkan agama dari kehidupan dan negara. Ya, kan sering kita mendengar jangan bawa-bawa agama lah. Ya, kita ini sedang bicara soal ekonomi, kita sedang bicara soal politik. Ya, kita sedang bicara soal yang lain-lain. Ya, ini kan persoalan dunia. Ya, ini pemikiran sekuler. Ya, yang tidak boleh sebenarnya seorang muslim itu mempunyai pemahaman yang seperti ini. Karena jelas kok Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maknanya sempurna itu adalah bahwa Islam ini mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi kalau agama lain boleh sekuler. Dan memang seluruh agama selain Islam itu memang sekuler, Pak. Karena mereka memisahkan agama dari kehidupan. Karena mereka memang tidak mempunyai aturan-aturan selengkap Islam. Ya, atau banyak hari ini umat Islam, saudara-saudara kita yang terjebak pada pemikiran-pemikiran liberalisme. Liberalisme itu kebebasan tanpa batas. Ya, alasan yang biasanya digunakan adalah hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kebebasan berperilaku. Ini bahasa-bahasa yang sepertinya indah, sepertinya bagus, tapi ini menyesatkan, Pak, bagi umat Islam. Ya, maka kalau ada orang-orang yang membela LGBT misalnya, ya, itu pasti bahasanya menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Itu kan hak asasi mereka, itu bukan urusan kita. Ya, itu kebebasan berekspresi dan sebagainya. Ya, kemarin itu di dekat kampung halaman saya, Pak, ya, di Gresik. Ya, saya asli Surabaya. Ya, mungkin bapak-bapak sudah ada yang pernah baca, pernah dengar. Ya, nggak tahu saya sudah masuk televisi apa tidak, tapi kalau di YouTube, di sosial media itu ramai sekali. Di sana ada pernikahan, Pak. Mohon maaf ya, manusia dengan kambing, Pak. Pernah dengar ya, Pak ya? Manusia dengan kambing, Pak. Dan parahnya, menyedihkannya adalah itu dihadiri ulama, Pak. Bayangkan. Meskipun kemudian ulamanya merasa ditipu dia. Tapi hadir dia di situ sampai selesai. Bahkan dihadiri juga oleh anggota DPRD. Ya. Partai tertentu lah. Ya, silakan bisa dicari. Gampang sekali nyari beritanya itu. Nah, ini apa? Ini karena mereka-mereka ini terjebak. Ya, mungkin demi alasan sensasi, demi alasan untuk ngisi konten sosial media dan seterusnya. Tapi yang dia lakukan ini sudah jelas. Yang pertama, itu akan dilihat banyak orang, akan menjadi bahan pemberitaan. Ya. Yang kedua, ini jelasnya perbuatan yang sangat-sangat tercela, sangat-sangat diharamkan. Syukur-syukur insya Allah yang pelakunya ini taubat nanti. Ya, mungkin beberapa kali saya pernah jelaskan kepada bapak-bapak yang ada di sini. Ya. Kita itu manusia, itu oleh Allah dianugerahi dengan apa yang disebut dengan goriza. Goriza itu naluri. Ya, naluri ya. Jadi di samping kebutuhan-kebutuhan jasmani yang harus kita penuhi seperti sandang, pangan, papan, Allah juga mengkaruniakan kepada manusia itu apa yang disebut dengan naluri atau goriza. Binatang juga diberi naluri itu, goriza. Ya, nah salah satu naluri yang harus dipenuhi adalah yang disebut dengan ghorizatun nau, yaitu naluri untuk mendapatkan kasih sayang, naluri untuk mendapatkan pasangan. Ya, nah naluri ini harus dibimbing oleh akal. Ya, maka binatang tidak diberi akal, manusia diberi akal. Ya, nah ketika manusia itu memenuhi kebutuhan nalurinya dengan tidak menggunakan akal, maka dia sama hinanya dengan, atau katakanlah di situ dia tidak beda dengan binatang. Karena kita diberi akal untuk berpikir mana yang halal, mana yang haram. Maka ada yang namanya syariat, aturan-aturan kehidupan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekarang bayangkan, Pak, hubungan antara wanita dengan pria itu saja kan harus
sesuai dengan syariat. Ya, ada yang disebut dengan ijab kabul. Kemudian di situ ada rukun dan syaratnya. Ya, harus ada saksi, harus ada wali dan seterusnya. Sehingga ketika seseorang itu melakukan hubungan antara pria dan wanita yang tidak sesuai dengan syariat, itu sudah merupakan satu perbuatan yang tercela itu. Ya, perbuatan yang sangat dilaknat dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilakukan oleh manusia hari ini lebih dari itu. Ya, lebih rusak dari itu, Pak. Ya, mohon maaf ya, LGBT misalnya, sesama jenis. Itu mohon maaf ya, binatang saja kan nggak seperti itu gitu loh. Ya kan? Tapi manusia melakukan itu. Ya, apalagi kemudian ada yang manusia dengan kambing. Kalau ini terjadi di negara-negara barat yang memang di sana pola hidupnya, ya, cara berpikirnya memang liberal, itu mungkin kita nggak terlalu mempermasalahkan. Ya, di Amerika itu kalau Bapak cari, ya, ada berita macam-macam, Pak, ya, manusia itu wanita menikah dengan kuda itu ada, Pak. Silakan dicari di situ, ada itu. Ya, di India itu wanita menikah atau seseorang menikah dengan sapi itu ada. Ya, dengan pohon ada. Bukan hanya disembah, ya, karena dia cinta gitu dinikahi. Nah ini kalau itu terjadi di negara-negara yang bukan negara kita ini, yang memang di sana mereka punya paham liberal, ya, mungkin kita nggak terlalu mempermasalahkan. Nah, ini kan negara Indonesia yang merupakan warisan dari para ulama. Ini pejuang-pejuang kita itu ulama semua, mayoritas, Pak. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, itu ulama-ulama besar itu. Ya, mereka-mereka itu mewariskan negeri ini tentu dengan harapan bahwa negeri ini menjadi sebuah negeri yang benar-benar mempunyai keterikatan dengan Islam. Nah, kalau sampai kemudian ada hal-hal yang jauh dari nilai-nilai Islam, yaitu gaya hidup atau pola pikir yang liberalisme, tentu ini adalah sesuatu yang sudah sangat jauh, ya, dari harapan para pendiri negeri ini. Ya, dan ini terjadi sekali lagi karena lemahnya iman, lemahnya mereka mempunyai akidah Islam. Kalau akidahnya kuat, imannya benar, tidak mungkin mereka melakukan itu. Ya, kita ini juga harus terus berupaya untuk tetap memperkuat keimanan kita. Jadi baginda Nabi itu pernah mengatakan begini, Pak. Jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk memperbaharui keimanan kami ini? Kemudian baginda Nabi mengatakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi ini kalau di dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu ada satu cabang ilmu yang disebut dengan ilmu balaghah. Ini adalah sesuatu yang disebut dengan majazi. Majazi itu kiasan. Jadi penjelasannya disebutkan sebagai dzikru juz'i wa iradatul kulli. Jadi menyebutkan sebagian, tapi maksudnya adalah keseluruhan. Ya, jadi yang dimaksud oleh baginda Nabi ketika baginda Nabi mengatakan aksiru min qauli la ilaha illallah. Ya, perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu bukan sekedar zikir qauliyah. Ya, memang zikir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sesering mungkin itu sesuatu yang baik, bahkan sangat baik. Tapi maknanya sebenarnya bukan sekedar itu. Maknanya adalah agar kita terus-menerus berupaya untuk menyempurnakan keimanan kita. Ya, terus-menerus berupaya untuk mengoptimalkan, memaksimalkan kewajiban-kewajiban kita dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak di dalam hadis, di dalam ayat itu gaya-gaya bahasa yang seperti ini. Kalau Bapak-bapak pernah dengar ada satu hadis, insya Allah pasti sering dengar lah, ini hadisnya sangat populer, ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ini juga bahasa atau gaya bahasa majazi ini. Jadi sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi maknanya itu bukan sekedar menyempurnakan akhlak itu, ya, menyempurnakan keislaman kita maknanya sebenarnya. Karena ternyata baginda Nabi kan diutus bukan hanya ngurusin akhlak manusia. Karena baginda Nabi juga, beliau seorang pemimpin negara, beliau juga melaksanakan praktek-praktek persoalan ekonomi, persoalan hukum, ya.
kemudian ibadah, ya, dan seterusnya, seluruh ajaran-ajaran Islam, bukan sekedar bicara tentang akhlak. Jadi ini namanya gaya bahasa majazi dalam ilmu balaghah, ya, kiasan, ya, zikru juz'i wa iradatil kulli. Jadi menyebutkan sebagian, tapi maksudnya adalah keseluruhan, ya. Jadi aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu maksudnya adalah terus-menerus berupaya untuk menyempurnakan keimanan kita, memperkuat keimanan kita, dan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh larangan-larangan Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Itulah makna takwa. Imtitsalu awamirillahi wa ijtinabu nawahi. Baik, ya. Jadi kita masih membahas persoalan akidah atau persoalan keimanan. Ya, dalam beberapa pertemuan yang sudah pernah kita laksanakan, kita sudah menyelesaikan 5 rukun iman yang pertama. Ya, jadi kita sudah bicara soal rukun iman kepada Allah, mengimani malaikat, kemudian mengimani Rasul, kemudian mengimani kitab Allah, dan mengimani hari akhir. Ya, jadi iman itu atau akidah itu adalah tasdiqul jazim, ya, pembenaran yang pasti. Ya, pembenaran yang pasti terhadap apa? Terhadap seluruh rukun iman ini. Ya, seluruh rukun iman yang 6 itu harus kita benarkan secara pasti atas tasdiqul jazim. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, kita sudah bahas banyak kemarin bagaimana mengimani Allah, bagaimana mengimani baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mengimani kitab-kitab Allah, di mana ketiga hal ini dalam dalilnya, bagaimana membuktikan kebenaran tentang ketiga hal ini, kita menggunakan dalil akli. Ya, mengimani Allah itu bisa dengan menggunakan dalil akli, dengan merenungkan seluruh ciptaan-ciptaannya. Kemudian mengimani kalam-kalam Allah, ya, mengimani Al-Qur'anul Karim itu juga bisa dengan menggunakan dalil akli, ya, yaitu dengan melihat ketinggian bahasanya. Ya, sayangnya kita mayoritas tidak paham bahasa Arab. Ya, tapi kalau kita lihat di situ bahasa Al-Quran itu jauh berbeda dengan bahasa Arab sehari-hari, bahkan jauh berbeda dengan bahasa-bahasa hadis. Ya, itu dalil aklinya kita mengimani Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengimani baginda Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah sekali, karena tidak ada orang yang membawa firman-firman Allah, orang yang membawa ayat-ayat Allah itu adalah kecuali dia adalah seorang nabi, kecuali dia adalah seorang rasul. Ya, ini proses kita berpikir bagaimana mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengimani baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mengimani Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi beriman itu memang dilarang kita untuk ngikut saja, untuk taklid. Ya, beriman itu tidak boleh taklid kita, Pak. Taklid itu ngikut. Ya, jadi mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Ya, ini kebiasaan kaum selain kaum muslimin, ya, orang-orang Yahudi, Nasrani seperti itu. Tapi kalau orang Islam dalam beriman itu harus melalui proses berpikir. Ya, nggak boleh. Kalau dalam persoalan syariat boleh kita, ya, dalam persoalan ibadah boleh, dalam persoalan muamalah boleh. Kita bertaklid itu boleh. Maka ada istilah muqallid am, ya, ada muqallid mutabi. Ya, tapi dalam persoalan keimanan, agama ini memerintahkan kepada kita, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang memerintahkan kepada kita untuk harus melalui proses berpikir, ya, sehingga keimanan kita itu menjadi keimanan yang kuat. Ya, kita pun kemudian menjadi orang yang mempunyai landasan yang kuat dalam beragama ini, ya, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan dalam era yang kita sebut dengan ghazwul fikri ini, Pak, perang pemikiran. Ya, jadi perang pemikiran ini dahsyat sekali, Pak. Ya, sudah memakan korban banyak sekali ini. Tapi nggak terasa korbannya itu, Pak. Beda dengan perang fisik, beda dengan perang militer. Ya, kalau perang militer yang hancur kan paling bangunan-bangunan fisik, ya, fasilitas umum dan seterusnya. Yang kemungkinan sekitar beberapa tahun sudah bisa itu diperbaiki. Ya, tapi kalau yang rusak itu iman, yang rusak itu pemikiran, ini butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya. Ya, dari generasi ke generasi bahkan. Ya. Dan ini memang satu hal yang oleh baginda Nabi dikatakan sebagai sesuatu yang pasti terjadi. Ya, jadi dalam setiap 100 tahun, dalam setiap satu abad, ya, memang ada kecenderungan bahwa umat Islam itu akan mengalami
distorsi ya, pergeseran pemahaman tentang agama ini. Jadi baginda Nabi itu pernah mengatakan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah, ya, man yujaddidu laha dinaha. Jadi Allah itu akan mengutus untuk umat ini, ya, pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbaharui agama mereka. Ya. Jadi memang ada kecenderungan setiap satu abad, setiap 100 tahun itu ada pergeseran pemahaman tentang agama ini. Ya, nah maka ada yang disebut dengan mujaddid. Ya, mujaddid itu orang yang senantiasa memperbaharui atau mengembalikan pemahaman yang benar tentang agama ini. Ya, hari ini kan kita bisa melihat bahwa pemahaman umat ini tentang agama ini sudah luar biasa banyak yang mengalami penyimpangan. Ya, maka upaya untuk mengembalikan pemahaman umat itu kepada pemahaman yang benar ini harus terus-menerus dilakukan. Ya, pemahaman yang benar itu seperti apa? Pemahaman yang benar itu ya sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh 3 generasi emas yang oleh baginda Nabi dikatakan sebagai khairun nasi. Ya, khairun nasi qarni. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Artinya pemahaman para sahabat itu seperti apa? Itu yang harus kita lihat. Kemudian Nabi mengatakan summal ladzina yalunahum. Kemudian manusia terbaik itu adalah generasi setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in. Kemudian baginda Nabi mengatakan lagi summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Ya, kita harus merujuk kepada ketiga generasi ini, Pak, kalau kita ingin beragama Islam ini dengan benar, ya. Karena dari hari ke hari memang akan terus ada upaya untuk melakukan upaya-upaya untuk menyimpangkan pemahaman yang benar dari agama ini. Ya, saya sering memberikan contoh di sini. Mungkin bapak-bapak yang baru ini juga sudah pernah ya sering dengar kata ada moderasi beragama ya, Pak ya. Pernah dengar kan? Kemudian ada istilah macam-macam lah. Itu bagian dari itu, ya. Modernisasi. Jadi ada moderasi beragama, ada modernisasi agama, ya, ada deradikalisasi, macam-macam lah, banyak lah. Upaya-upaya, mungkin yang terakhir itu ada istilah rekontekstualisasi fikih klasik. Nah, bahasanya ilmiah banget itu, Pak. Ya, tapi itu maknanya ingin menggantikan pemahaman fikih yang benar dengan pemahaman fikih-fikih yang sebagaimana yang mereka inginkan. Ya, jadi ini berbahaya sekali untuk keimanan kita. Nah, bagaimana kita bisa membentengi keimanan kita? Ya, jangan pernah kemudian berhenti untuk mempelajari Islam ini, ya, dengan sumber-sumber yang benar, ya. Mempelajari Islam dengan benar itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban bagi kita, ya. Karena ini semua nanti akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kemudian kita ini sudah merasa Islam di dunia, sudah susah payah mengaku Islam, ya, tapi keimanan kita nggak benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu nanti akan menjadi sesuatu yang berat pertanggungjawabannya, ya. Jadi saya kira itulah intinya yang